Setelah menyaksikan pemberontakan Sorban Kuning di akhir masa dinasti Han, kondisi pemerintahan dinasti Han berada dalam keadaan yang semakin kacau dan juga terpuruk. Pemberontakan tersebut berhasil menghantam sendi pemerintahan yang berdampak pada bidang sosial, politik, dan juga ekonomi. Para panglima perang yang diberi wewenang untuk menumpas para pemberontak justru memperkuat kekuatan pribadi masing-masing karena merasa kekuatan kekaisaran melemah dan praktis hanya tersisa para Qasim yang memiliki pengaruh di istana kekaisaran. Hal tersebut pun segera memicu konflik antara Qasim istana dengan pejabat sipil yang merasa bahwa mereka wajib turut andil dalam menstabilkan keadaan kekaisaran yang goyah karena pemberontakan Sorban Kuning. Konflik antara Qasim dan pejabat sipil pun semakin meruncing, terutama ketika He Jin, seorang saudara permaisuri He, mencoba menyingkirkan para Qasim yang korup dari istana kekaisaran. Sebagai jenderal besar, He Jin memegang kekuasaan besar atas pemerintahan, akan tetapi posisinya terancam oleh para Qasim di istana kekaisaran yang memiliki pengaruh yang tak kalah kuat. Ketika Kaisar Ling meninggal pada sekitar tahun 189 Masehi, putranya yang masih muda, yaitu Liu Ban, segera naik tahta menggantikan Kaisar Ling dan bergelar Kaisar Shao dengan permaisuri He sebagai walinya. Dan segera setelahnya, Jenderal He Jin segera memanfaatkan peralihan kepemimpinan dan merencanakan serangkaian kudeta untuk memberantas para Qasim bersama dengan beberapa jenderal dan juga panglima, termasuk Yuan Shao. Namun rencana kudeta ini segera bocor dan para Qasim justru melancarkan serangan balasan serta berhasil membunuh He Jin di istananya yang menyebabkan kekacauan besar. Kematian Jenderal He Jin segera memicu kekacauan besar di ibu kota Luoyang dan memberikan kesempatan bagi Dong Zhuo, seorang panglima perang, untuk mengambil alih kekuasaan dan mengendalikan istana. Dong Zhuo yang dipanggil oleh Jenderal He Jin ke ibu kota untuk membantunya menyingkirkan para Qasim justru datang terlambat dan pada akhirnya Jenderal He Jin berhasil dieksekusi oleh para Qasim. Situasi pun segera menjadi kacau balau dan pada saat itulah Dong Zhuo memimpin pasukannya yang berasal dari barat untuk memasuki ibu kota Luoyang serta menguasai kota tersebut dengan kekuatan militer dengan dalih mengamankan keadaan ibu kota. Orang mengira jika apa yang dilakukan oleh Dong Zhuo sebagai tindakan pengamanan kekaisaran, meskipun Dong Zhuo yang licik segera menyusun taktik demi menguasai kekaisaran di bawah kakinya. Dengan beragam rencana dan juga skenario, Dong Zhuo pun berhasil membantai para Qasim istana. Dan setelah membantai habis para Qasim di istana, Dong Zhuo pun pada akhirnya berhasil menguasai istana. Dong Zhuo yang telah menguasai pusat kekaisaran segera menyadari bahwa posisi Kaisar Shao terlalu lemah dan tidak layak untuk pemerintahan. Oleh sebab itu, maka pada sekitar tahun 189 Masehi, Dong Zhuo memaksa permaisuri He dan para pejabat untuk menyetujui penggulingan Kaisar Shao. Dong Zhuo kemudian menggantikan posisi Kaisar Shao dengan adik tirinya yang masih anak-anak, yaitu Liu Xie yang dikenal sebagai Kaisar Xian. Dan setelah penurunan gelarnya, Kaisar Shao diturunkan pangkatnya menjadi Pangeran Hongnong dan akhirnya meninggal beberapa waktu kemudian. Penggulingan Kaisar Shao menandai dimulainya kekuasaan de facto Dong Zhuo yang otoriter. Setelah berhasil mengganti Kaisar Shao dari singgasananya dan menggantinya dengan Kaisar Boneka, Dong Zhuo menggunakan langkah strategis yaitu memindahkan ibu kota dari Luoyang ke Chang'an dengan alasan keamanan dan serangan pemberontakan. Selama pemindahan tersebut, ia membakar kota Luoyang, menghancurkan istana, kuil, dan bahkan menggali makam kekaisaran untuk mengambil harta benda yang telah menjadi aset kekaisaran. Dalam menjalankan pemerintahan bonekanya, ia mengangkat dirinya sendiri sebagai seorang perdana menteri dan mengambil alih semua kekuasaan politik serta militer. Dong Zhuo dikenal sangat kejam dan juga sembrono, di mana dia sering menghukum mati para pejabat tanpa alasan yang jelas. Dong Zhuo memerintah dengan tangan besi, menggunakan kekuatan militer dan ketakutan sebagai alat kontrol, dan hal ini juga didukung oleh jenderal-jenderal setianya, salah satunya yaitu Lu Bu. Serangkaian kekajaman yang dipertontonkan oleh Dong Zhuo segera memantik ketidakpuasan dan menciptakan koalisi panglima perang yang menentang kekuasaan tiraninya. Koalisi yang terdiri dari Yuan Shao, Xiao Xiao, Sun Jian, Yuan Shu, Liu Bei, Gong Xunzan, Tao Qian, Kong Rong, Chang Mao, serta Han Fu yang bertujuan menghentikan kekejaman dan penindasan Dong Zhuo, menggulingkannya, serta memulihkan kekaisaran Kaisar Han yang sah. Yuan Shao dipercaya memimpin koalisi anti Dong Zhuo, sementara Xiao Xiao dan juga Sun Jian dan lainnya bergabung untuk melawan kekuasaan tirani ini. Setelah mengumpulkan kekuatan dari seluruh koalisi, perlawanan terhadap Dong Zhuo pun resmi dilakukan dan segera menciptakan beberapa pertempuran. Seperti pertempuran di Sui Pass, di mana pada pertempuran ini, jenderal andalan Dong Zhuo, yaitu Hua Xiong, berhasil membunuh beberapa panglima koalisi sebelum pada akhirnya dikalahkan oleh Guan Yu, saudara angkat Liu Bei. Setelah pertempuran tersebut, terjadi pertempuran besar lainnya di gerbang Hulao, di mana jenderal kepercayaan Dong Zhuo yaitu Lu Bu bertempur melawan aliansi anti Dong Zhuo. Dong Zhuo mengirim Lu Bu sebagai komandan untuk mempertahankan gerbang Hulao
benteng penting di sebelah timur Luoyang karena tempat ini merupakan jalur strategis menuju ibu kota. Lu Bu muncul di medan perang dengan kuda Red Hair dan tombak Fang Tian Huaji yang membuat musuh-musuhnya gentar dengan keberaniannya. Dia menantang para panglima perang untuk bertarung satu persatu melawan dirinya. Ketika Lu Bu mendominasi jalannya pertempuran, muncul 3 jenderal dari pihak koalisi, di antaranya Jenderal Zhang Fei dari pihak Liu Bei yang maju terlebih dahulu, akan tetapi kesulitan melawan Lu Bu. Lantas, Guan Yu pun bergabung, namun meskipun dengan kerjasama mereka, Lu Bu tetap tak terkalahkan, yang pada akhirnya menuntun Liu Bei untuk ikut bergabung dan ketiganya bertarung dengan Lu Bu secara bersamaan. Meskipun sangat tangguh, Lu Bu mulai kewalahan menghadapi 3 jenderal sekaligus dan pada akhirnya ia memilih mundur untuk menyelamatkan diri. Meskipun duel tidak menghasilkan kemenangan yang jelas, kekalahan moral dan kekuatan koalisi yang besar memaksa Dong Zhuo untuk mundur dari gerbang Hulao. Dong Zhuo yang melihat kekalahan ini segera memerintahkan pembakaran kota Luoyang dan menarik para pasukannya ke wilayah Chang'an. Ia berpikir jika sebaiknya ibu kota dibakar saja daripada harus memberikannya kepada aliansi para panglima. Meskipun berhasil memukul mundur Dong Zhuo, koalisi gagal mengejar dan menghancurkan pasukan Dong Zhuo sepenuhnya. Ironisnya lagi, persaingan internal dan kurangnya koordinasi di antara para panglima perang melemahkan koalisi anti Dong Zhuo. Setelah berhasil melarikan diri ke wilayah Chang'an, Dong Zhuo justru menemui ajalnya ketika dia akhirnya dibunuh oleh jenderalnya yang setia, yaitu Lu Bu. Jenderal yang selama ini dianggap paling dipercaya dan juga dianggap sebagai anaknya sendiri. Meskipun sempat membentuk aliansi untuk menghancurkan Dong Zhuo, aliansi ini hanyalah sebuah aliansi kosong yang tak lebih dari sekumpulan panglima yang dipersatukan oleh rasa benci terhadap Dong Zhuo. Dan setelah kematian Jenderal Tiran Dong Zhuo, aliansi anti Dong Zhuo pun kembali terpecah belah. Kematian Dong Zhuo selain mengakhiri periode penuh tirani, juga meninggalkan Kaisar Xian yang masih anak-anak untuk meneruskan pemerintahan dinasti Han yang sudah sangat terpuruk. Setelah berhasil mengalahkan Dong Zhuo yang memerintah dengan penuh tirani, 2 kekuatan besar muncul di utara dan berusaha untuk mengambil alih kekuasaan kekaisaran dengan dalih umur Kaisar Xian yang masih anak-anak. Mereka beranggapan jika Kaisar Xian akan lebih aman ketika berada di tangan salah satu dari mereka yang menciptakan perselisihan di antara keduanya. 2 kekuatan besar tersebut adalah Yuan Shao yang berbasis di utara, serta Xiao Xiao yang berbasis di sekitar ibu kota Xuchang. Dengan beragam intrik dan juga strategi, Xiao Xiao berhasil menjemput serta mengamankan Kaisar Xian di bawah perlindungannya. Namun pemindahan ini sendiri direspon lamban oleh Yuan Shao karena berpikir jika kekuatan Xiao Xiao hanyalah kekuatan kecil jika dibandingkan bala pasukannya. Namun di sisi lain, Xiao Xiao mendapatkan keuntungan dari peristiwa ini. Dengan pemindahan Kaisar Xian ke wilayahnya, praktis Xiao Xiao berhasil mengatur jalannya pemerintahan dan memberikan serangkaian perintah terhadap wilayah-wilayah dinasti Han melalui surat dengan stempel kekaisaran. Kondisi yang direspon dengan sangat lambat oleh Yuan Shao sebagai kekuatan dominan di wilayah utara. Ketika Yuan Shao merespon pergerakan Xiao Xiao, Xiao Xiao yang merasa menerima mandat dari Kaisar Xian tidak mau begitu saja menyerahkan kekuasaan wilayah utara kepada Yuan Shao. Keadaan ini pun berujung pada eskalasi yang tak terbayangkan sebelumnya, di mana Xiao Xiao dan juga Yuan Shao yang sebelumnya beraliansi pada akhirnya harus terlibat dalam ketegangan yang tak berkesudahan. Ketegangan ini pun segera memuncak pada pertempuran Guandu, yang akan menjadi teater pembuka bangkitnya kekuatan Xiao Xiao. Perang Guandu terjadi terutama karena persaingan kekuasaan antara 2 panglima perang terbesar pada masa akhir dinasti Han, yaitu Yuan Shao dan juga Xiao Xiao. Yuan Shao menguasai wilayah utara dengan kekuatan militer besar, sementara Xiao Xiao menguasai wilayah tengah dan berkuasa di ibu kota Xuchang. Ambisi politik kedua belah pihak untuk mempersatukan Tiongkok dan menjadi penguasa tertinggi adalah pemicu utama konflik ini. Setelah berhasil memadamkan pemberontakan Sorban Kuning, Yuan Shao dan juga Xiao Xiao muncul sebagai 2 kekuatan besar. Yuan Shao memandang Xiao Xiao sebagai ancaman potensial yang harus disingkirkan sebelum Xiao Xiao semakin kuat dan sulit untuk dikalahkan. Sebaliknya, Xiao Xiao memahami bahwa untuk mempertahankan posisinya di Xuchang, ia harus menghadapi Yuan Shao yang memiliki pengaruh besar di wilayah utara. Perbedaan gaya kepemimpinan dan juga strategi politik antara Yuan Shao dan Xiao Xiao juga berperan besar dalam memicu pemerang ini. Yuan Shao berasal dari keluarga bangsawan terhormat, akan tetapi ia seringkali ragu dalam mengambil keputusan dan cenderung mendengarkan masukan dari para penasihatnya yang berbeda pendapat. Hal ini pun menyebabkan kebijakan militernya tidak terkoordinasi dengan baik. Di sisi lain, Xiao Xiao dikenal sebagai pemimpin yang pragmatis, cepat bertindak, dan sangat menghargai penasihat berbakatnya. Ia dikenal lebih fleksibel dan juga taktis dalam mengambil keputusan. Ketegasan dan juga kecerdasannya dalam membaca situasi politik membuatnya seringkali lebih unggul dibandingkan Yuan Shao. Perbedaan pandangan strategis inilah yang menimbulkan benturan kepentingan dan pada akhirnya menyebabkan perang Guandu.
Baik Yuan Shao maupun Xiao Xiao menginginkan kontrol atas daerah-daerah strategis yang kaya akan sumber daya. Guandu yang terletak di utara Sungai Kuning merupakan titik strategis yang menghubungkan wilayah utara dan juga wilayah tengah di Tiongkok. Bagi Yuan Shao, menguasai Guandu berarti memperluas wilayahnya ke selatan dan memperkuat dominasinya di atas ibu kota Xuchang. Yuan Shao juga ingin memanfaatkan daerah tersebut untuk memperlancar jalur logistik dan juga komunikasinya. Sementara Xiao Xiao menyadari bahwa jika Yuan Shao menguasai Guangdu, jalur pasokan dan kendali politiknya di Xuchang akan terancam, dan oleh karenanya, mempertahankan Guangdu adalah prioritas mutlak bagi Xiao Xiao. Perseteruan pribadi antara Yuan Shao dan juga Xiao Xiao juga turut memperkeruh situasi ini. Meskipun dulu mereka pernah berteman dan juga bekerja sama, perbedaan pandangan politik serta persaingan untuk mendominasi ibu kota menanamkan benih permusuhan. Yuan Shao merasa direndahkan karena Xiao Xiao yang dianggap berasal dari keluarga biasa mampu mendominasi kekaisaran dan memanfaatkan Kaisar Xian sebagai boneka politik. Sementara itu, Yuan Shao sebagai keturunan keluarga terpandang merasa lebih layak untuk memimpin kekaisaran. Xiao Xiao merasa bahwa Yuan Shao terlalu lamban dan tidak tegas dalam menghadapi kekacauan pasca pemberontakan Sorban Kuning, di mana Xiao Xiao merasa perlu bertindak dengan cepat dan memusatkan kekuatan di Xuchang agar stabilitas kekaisaran dapat dipulihkan. Yuan Shao menghadapi banyak perselisihan internal di antara para penasehat dan juga jenderalnya. Beberapa penasehat utama seperti Tian Feng dan juga Zhu Shuo seringkali berbeda pandangan tentang cara terbaik menghadapi Xiao Xiao. Ketidakkompakan ini pun membuat Yuan Shao seringkali bimbang dan juga terlambat dalam mengambil keputusan. Para penasehat seperti Tian Feng memperingatkan Yuan Shao agar berhati-hati terhadap kecerdikan Xiao Xiao. Namun Yuan Shao cenderung mengabaikan nasihat bijak ini dan lebih mengikuti saran dari penasehat yang mendukung aksi militer secara langsung. Beberapa jenderal Yuan Shao seperti Yan Liang dan juga Wen Xiao merasa lebih superior dan kurang menghargai kekuatan Xiao Xiao. Ketidakharmonisan ini pun memperlemah persiapan militer Yuan Shao dalam menghadapi perang besar. Xiao Xiao menggunakan propaganda dan juga manipulasi informasi untuk memecah belah pasukan Yuan Shao. Dengan menyebarkan desas-desus tentang kelemahan dan juga perpecahan di kubu Yuan Shao, Xiao Xiao berhasil merusak moral pasukan lawan sebelum pertempuran dimulai. Xiao Xiao juga mengirim mata-mata untuk menggali informasi tentang rencana militer Yuan Shao dan memperburuk perpecahan internal dengan menyebarkan serangkaian fitnah. Strategi intelijen ini pun berhasil mengganggu koordinasi pasukan Yuan Shao. Dalam mempersiapkan perang yang segera berkecamuk, masing-masing pihak menyiapkan pasukannya masing-masing, perbekalan, serta strategi yang akan digunakan dalam medan peperangan. Yuan Shao mempersiapkan pasukannya dengan memanfaatkan sumber daya besar dan kekuatan militernya. Yuan Shao sendiri mengerahkan pasukan besar yang diperkirakan tak kurang mencapai 100.000 tentara banyaknya, di mana pasukan ini sendiri terdiri dari pasukan kavaleri dan juga pasukan infanteri. Wilayah utara yang luas memberikan keuntungan dalam perekrutan pasukan dari berbagai wilayah dan provinsi. Para prajurit ini segera dilatih secara intensif, terutama dalam formasi pertempuran dan penggunaan senjata-senjata berat seperti tombak dan juga busur panah. Pasukan kavaleri dibekali dengan sirah baja ringan dan helm, sementara infanteri dipersenjatai dengan tombak yang panjang. Yuan Shao memproduksi sejumlah besar persenjataannya sendiri, termasuk diantaranya adalah pedang, tombak, busur dan juga perisai, dan seluruh perlengkapan ini disimpan di gudang-gudang senjata wilayah strategis. Pembuatan menara pengepungan dan mesin pelontar batu pun juga dilakukan untuk persiapan menghadapi benteng musuh. Yuan Shao juga menyadari pentingnya logistik dalam perang besar yang segera berkecamuk ini, dan oleh karena itu, ia memusatkan pasokan makanannya dan juga perbekalannya di wilayah Wuchao, yaitu sebuah gudang besar yang dijaga ketat oleh para penjaga. Di dalam gudang besar Wuchao, terdapat beragam persediaan makanan, termasuk diantaranya adalah gandum, beras, anggur, dan bahan pangan lainnya untuk mendukung kampanye panjang militer. Dan untuk mendukung pendistribusian perbekalan ini, didirikan juga rute pasokan yang terkoordinasi dari berbagai daerah kekuasaan ke pusat perbekalan. Demi mendukung strateginya berjalan, Yuan Shao memerintahkan survei geografis untuk memahami medan di sekitar Guandu. Ahli strategi dan para jenderalnya pun segera menyusun rencana serangan besar-besaran yang akan menghancurkan fokus pasukan Xiao Xiao sekaligus. Fokus utama adalah penyerangan langsung dengan kekuatan penuh, serta mengandalkan jumlah pasukan yang besar. Demi menghimpun kekuatan yang lebih besar lagi, Yuan Shao mencoba membentuk aliansi dengan para panglima perang lainnya untuk mengepung Xiao Xiao dari berbagai arah. Beberapa panglima perang dari utara dan juga timur didorong untuk mendukungnya dengan pasukan tambahan. Yuan Shao pun menggunakan pengaruh politiknya sebagai bangsawan tinggi untuk mendapatkan dukungan dari para rakyat dan juga para pejabat setempat. Pamflet-pamflet dan proklamasi pun segera dibuat untuk menguatkan moral prajurit dan menggalang dukungan dari rakyat.
Meskipun terlihat kalah jumlah, Xiao Xiao melakukan persiapan dengan cermat dan penuh perhitungan. Xiao Xiao sendiri berhasil mengumpulkan sekitar 20.000 hingga 30.000 pasukan, meskipun terlihat lebih kecil jika dibandingkan total pasukan dari Yuan Shao. Akan tetapi pasukan ini diisi dengan pasukan yang sangat terlatih dan juga terorganisir. Pasukan ini sendiri dibentuk sebagai pasukan elit dengan latihan, disiplin, dan kesiapan mental yang tinggi. Pasukan infanteri dan kavaleri juga dilatih untuk melakukan berbagai strategi taktis seperti serangan mendadak dan posisi bertahan. Xiao Xiao sendiri memilih persenjataan yang lebih ringan dan mudah dibawa agar pasukannya tetap bergerak dengan cepat. Pasukan pemanah dan tombak juga dilengkapi dengan senjata ringan dan perlengkapan minimalis untuk meningkatkan mobilitas mereka. Xiao Xiao yang juga menyadari pentingnya menjaga pasukan tetap aman dan terpusat, sehingga ia memilih Guandu sebagai pusat pertahanannya. Makanan dan amunisi disimpan di tempat yang dilindungi dengan kuat, dan hal ini pun dilakukan untuk menghindari kerusakan atau perampasan oleh para musuh yang mencoba menyerangnya. Dalam persiapan strateginya, Xiao Xiao mengadopsi strategi bertahan terlebih dahulu, lalu menyerang kemudian, dengan fokus pada bertahan di Guandu sambil mencari peluang serangan balik. Hal ini juga karena penekanan pada pentingnya pengumpulan intelijen untuk memahami bagaimana pergerakan musuh secara akurat. Xiao Xiao mengirimkan mata-mata dan juga pengintainya untuk mengamati pergerakan Yuan Shao secara diam-diam, serta melibatkan jaringan informan yang dipasang di camp-camp musuh untuk memperoleh kabar terbaru tentang logistik dan juga moral pasukan. Dalam penerapan strateginya, Xiao Xiao juga menggunakan perang psikis atau Psy War, di mana ia menyebarkan desas-desus yang memperlemah moral pasukan Yuan Shao, terutama melalui informasi palsu tentang pengkhianatan di kubu lawan. Yuan Shao di sisi lain gagal memanfaatkan intelijen dengan baik karena merasa jumawa atas total pasukannya yang membuat banyak penasihatnya diabaikan. Langkah awal persiapan perang Xiao Xiao pun dilakukan dengan memperkuat benteng Guangdu dengan parit, pagar kayu, dan juga benteng-benteng kecil. Pasukan-pasukan kecil diposisikan di titik-titik strategis untuk mempertahankan garis depan yang diisi oleh para prajurit pemanah dan juga prajurit tombak. Xiao Xiao menyusun pasukan elit untuk serangan kilat langsung ke titik vital musuh, terutama ke pusat logistik Yuan Shao. Sebuah rencana yang dipadukan dengan serangan mendadak pada malam hari untuk memanfaatkan kebingungan di kubu musuh. Xiao Xiao secara pribadi memimpin dan mengawasi pasukannya serta memastikan setiap jenderalnya memahami strategi besar yang ia buat. Ia melakukan serangkaian komunikasi diplomatik tersembunyi dengan beberapa jenderal Yuan Shao dan menawarkan pengampunan dan posisi jika mereka mau menyerah kepada Xiao Xiao. Dan serangkaian strategi ini pun berhasil ketika beberapa jenderal Yuan Shao menjadi ragu dan merasa tertekan oleh tawaran ini. Pada sekitar tahun 200 Masehi, pasukan Yuan Shao dan Xiao Xiao bersiap untuk bertempur di daerah Guandu, sebuah lokasi strategis yang terletak di tepi Sungai Kuning. Yuan Shao membawa sekitar 100.000 hingga 110.000 tentara, sementara Xiao Xiao yang hanya memiliki sekitar 20.000 hingga 30.000 tentara saja. Meskipun kalah jumlah, Xiao Xiao mengandalkan strategi dan pengelolaan pasukan yang cermat. Sebelum memulai serangannya, Yuan Shao mendirikan kamp-kamp besar di wilayah Guandu dan membentengi wilayah-wilayahnya. Ia menempatkan garis depan yang kuat untuk menghalangi serangan langsung dari pihak Xiao Xiao. Di sisi lain, Xiao Xiao memusatkan pasukannya di posisi bertahan dengan benteng yang kokoh. Pada sekitar bulan ketiga tahun 200 Masehi, Yuan Shao memulai serangannya dengan mengirim pasukan pendahulu yang dipimpin oleh Yan Liang, seorang jenderal tangguh yang terkenal karena keberaniannya untuk merebut Boma, sebuah benteng yang dikuasai oleh pasukan Xiao Xiao. Pasukan Yan Liang mendekati Boma dengan cepat dan memulai pengepungan benteng tersebut. Xiao Xiao yang menyadari situasi krisis ini segera mengirim Guan Yu untuk memimpin serangan balasan. Dalam pertempuran sengit tersebut, Guan Yu berhasil memenggal kepala Yan Liang yang menyebabkan pasukan Yuan Shao kacau balau dan memilih untuk mundur dari medan pertempuran. Kematian Yan Liang memberikan pukulan besar pada moral pasukan Yuan Shao, namun kematian jenderalnya ini tetap tidak menghentikan ambisi besar Yuan Shao yang kemudian kembali mengirim jenderal lain bernama Wen Xiao untuk menyerang pasukan Xiao Xiao. Wen Xiao memimpin pasukan besar dan bergerak maju dengan penuh keyakinan. Namun Xiao Xiao menggunakan taktik cerdas dan menyuruh pasukannya untuk meninggalkan persediaan di medan perang dan menarik pasukan Wen Xiao untuk masuk dalam jebakan. Saat pasukan Yuan Shao sibuk merampas barang rampasan inilah, Xiao Xiao memimpin serangan mendadak dan Wen Xiao pun pada akhirnya terbunuh dalam serangan tersebut. Kemenangan Xiao Xiao atas dua jenderal utama Yuan Xiao, yaitu Yan Liang dan juga Wen Xiao, memberikan dorongan moral yang besar bagi para pasukannya. Di sisi lainnya, Yuan Shao mulai merasakan tekanan dan frustasi karena kehilangan dua panglima utamanya dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun kalah jumlah, Xiao Xiao berhasil menguatkan moral pasukannya dengan pidato-pidato yang membangkitkan semangat para prajuritnya. Ia juga melakukan tindakan berani dengan sering muncul di garis depan untuk menunjukkan kepercayaan diri dan ketangguhan kepada para bawahannya.
Fase pertahanan tidak hanya dalam bentuk yang pasif saja, melainkan serangan aktif menyerang dan bertahan secara langsung. Cao Cao yang cenderung defensif pada masa awal peperangan segera melancarkan serangan ofensif pada titik-titik tertentu, seperti serangan ke depot persediaan Wu Chao milik Yuan Shao, yaitu sebuah keputusan yang penting dan juga sangat krusial. Selama pengepungan Guandu, Yuan Shao menyimpan persediaan makanan dan perlengkapan militernya dalam jumlah yang sangat besar di wilayah Wu Chao, sebuah depot yang terletak sekitar 40 km di timur laut Guandu. Wu Chao adalah pusat logistik vital yang mendukung keberlangsungan pasukan Yuan Shao. Depot ini sendiri sangat dijaga dengan ketat karena Yuan Shao tahu bahwa kelangsungan kampanyenya bergantung pada persediaan tersebut. Jika Wu Chao jatuh, pasukannya akan kekurangan logistik dan menjadi rentan terhadap serangan yang datang. Cao Cao menyadari bahwa jika ia langsung menyerang pasukan utama Yuan Shao, maka pasukannya yang lebih kecil akan segera dihancurkan. Oleh karenanya, ia merancang strategi untuk memutus jalur suplai Yuan Shao dengan menghancurkan depot Wu Chao. Seorang pembelot dari pasukan Yuan Shao bernama Xu You datang ke Cao Cao dan mengungkapkan kelemahan vital Yuan Shao, yaitu Wu Chao, yang dijaga oleh pasukan yang tidak terlalu kuat di bawah komando Chu Yuxiong. Cao Cao tidak melewatkan kesempatan emas tersebut dan segera merumuskan rencana serangan mendadak ke wilayah Wu Chao. Pada malam hari, Cao Cao memimpin pasukan elitnya sendiri untuk melancarkan serangan dadakan ke depot Wu Chao. Karena Yuan Shao tidak menyangka Cao Cao akan menyerang jalur suplai yang tampaknya aman, tidak ada persiapan khusus di Wu Chao untuk menghadapi serangan mendadak ini. Pasukan Cao Cao menyerang dengan cepat dan juga kejam, membakar persediaan makanan dan juga peralatan militer, dan Chu Yuxiong dan pasukannya pun dibantai dan depot tersebut hancur dalam waktu yang sangat singkat. Ketika berita tentang kehancuran Wu Chao mencapai Yuan Shao, ia terkejut dan kehilangan kendali atas situasi yang terjadi di dalam tubuh pasukannya. Tentara Yuan Shao yang berada di garis depan pun mulai menderita kelaparan dan demoralisasi akibat kurangnya persediaan makanan dan juga peralatan peperangan. Sementara itu, tentara Cao Cao tetap kuat karena logistik mereka masih utuh dan terjaga suplainya. Para jenderal Yuan Shao pun saling menyalahkan dan moral pasukan pun segera jatuh dengan sangat drastis dan beberapa panglima Yuan Shao mencoba melakukan serangan balasan. Namun Cao Cao dengan cepat memanfaatkan kekacauan tersebut untuk melancarkan serangan habis-habisan ke pasukan utama Yuan Shao. Pasukan Cao Cao segera melancarkan serangan frontal ke perkemahan Yuan Shao yang sedang kebingungan. Dan akibatnya pasukan Yuan Shao pun tercerai-berai dan mengalami kekalahan telak. Setelah kerugian besar di Wu Chao, Cao Cao memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan besar-besaran ke pasukan utama Yuan Shao. Tanpa persediaan dan juga moral yang runtuh, pasukan Yuan Shao pun dengan cepat tercerai-berai. Yuan Shao sendiri terpaksa melarikan diri ke arah utara bersama sisa-sisa pasukannya, sementara Cao Cao menguasai Guandu dan daerah sekitarnya. Kekalahan di wilayah Guandu merupakan pukulan telak bagi Yuan Shao yang sebelumnya dipandang sebagai penguasa paling kuat di wilayah utara. Kekuasaan Yuan Shao pun perlahan mulai runtuh dan wilayah-wilayahnya banyak yang mulai memberontak memisahkan diri dari dinasti Yuan. Keadaan pun berbanding terbalik dengan Cao Cao yang berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya di wilayah utara dan secara bertahap menghancurkan sisa-sisa kekuatan Yuan Shao. Dan setelah kematian Yuan Shao yang terjadi sekitar pada tahun 202 Masehi, putra-putranya yaitu Yuan Tan dan Yuan Shang saling bertikai memperebutkan kursi kepemimpinan dinasti Yuan. Namun perpecahan ini justru mempermudah Cao Cao untuk mengalahkan mereka satu persatu. Dan setelah mengalahkan Yuan Shao, Cao Cao menjadi penguasa paling kuat di wilayah utara dan menjadikannya figur utama dalam pemerintahan Kekaisaran Han. Faksi-faksi lain yang dulunya mendukung Yuan Shao pun mulai berpindah kesetiaannya kepada Cao Cao dan menyadari ketangguhan serta kepemimpinannya. Dengan kekuatan penuh di wilayah utara, Cao Cao dan keluarganya mendirikan dinasti Wei yang kemudian menjadi salah satu bagian dari 3 kerajaan dominan di wilayah Tiongkok pasca keruntuhan dinasti Han. Dengan mendominasi wilayah utara, Cao Cao pun membentuk pemerintahan yang lebih efisien dan juga terpusat dan memberikan stabilitas setelah bertahun-tahun perang saudara berkecamuk.